penjelasan lebih lanjut akan diterangkan di grup ya, supaya waktunya tidak molor. Jadi saya sekali lagi berterima kasih atas kehadiran adik-adik beserta tamu undangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh perwakilan panitia. Akhirnya saya mengambil pesanan saya, dan waktu mengambil di sana saya ketemu dengan salah satu konsumen. Ceritanya waktu itu konsumen itu bertanya pada yang punya souvenir, Mas, semisal saya jadi agennya toko souvenir ini bisa apa tidak? Dan dari situ saya punya ide, gimana kalau saya juga ikut jadi agen, terus saya buka toko souvenir di Rengel. Ya. Kalau hanya saya berangan-angan toh, insya Allah teman-teman di sini tuh punya banyak ide, punya banyak angan-angan. Tapi kalau tidak diterapkan, mustahil itu bisa berhasil. Ya, jadi mungkin nanti ketua OSIS atau mungkin perwakilannya ya, ketika ada masukan dari anggotanya, kalau hanya masukan saja masukan tapi tidak dijalankan, ya mustahil OSIS sama akan berubah. Ya, itu awal mula seperti itu. Saya akhirnya berani bertanya pada pemilik toko souvenir yang ada di Jogja untuk apa? Untuk menjadi agen souvenir di Rengel. Ceritanya seperti itu. Awal mula saya akhirnya dengan modal 500.000, akhirnya saya memulai bisnis itu. Ini lanjut. Ya. Ya, yang awal mula berani melakukan, terus kemudian ciri pengusaha sukses atau mungkin orang-orang yang tak optimis. Ketika teman-teman sudah punya ide, sudah menjalankan, ya pasti di tengah jalan itu mesti ada hambatan, mesti ada masalah. Gak hanya bisnis, gak hanya usaha, apapun itu mesti ada masalah. Nah, di sini yang nanti teman-teman bisa membedakan ya, ketika sudah berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nanti kayak OSIS sendiri ya, ini baru terbentuk ya baru terbentuk. Kita enak jadi kepala divisi, kita enak OSIS jadi ketua OSIS. Tapi di suatu jalan teman-teman ada masalah, baik itu masalah dengan siswa yang lain atau komplainan dari guru-gurunya. Itu teman-teman tidak optimis, tidak yakin ketika mau usul, Pak, saya gimana kalau 17 Agustus nanti kita membuat acara lomba tarik tambang se-Kabupaten Tuban. Ya. Itu yang mesti tidak semuanya bakalan setuju, tidak semuanya bakalan yakin acaranya teman-teman bakalan terrealisasi, sukses. Ya. Makanya kita benar-benar balik lagi. Kita harus optimis bagaimana acara itu bisa berjalan. Seperti teman-teman yang ada di sini, teman-teman panitia. Kalau teman-teman nggak optimis, nggak yakin kalau acara ini akan berhasil, bakalan nggak akan, teman-teman di sini nggak akan datang. Ya, itu keyakinan optimis itu harus ada. Ya. Nah, saya awal mula bisnis souvenir itu 2 bulan, 3 bulan nggak dapat sama sekali pelanggan. Bayangkan baru merintis, apalagi uang 500 itu kan banyak ya. Kok ada yang tuku, ada yang takok. Akhirnya dari situ saya yakin gimana caranya bisnis saya bisa berkembang. Ya, terus mencari referensi, caranya promosi gimana, tetap berproses, harus berproses teman-teman. Ya, terus slide selanjutnya. Nah, ketika sudah idenya sudah kita terapkan, ya kita jalankan, di tengah jalan ada masalah kita hadapi. Yang paling penting lagi adalah fokus.
di dalam bisnis itu fokus sangat penting ya. Ini saya juga cerita ya. Ketika saya sudah berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ada konsumen yang masuk, yang pesan. Terus kemudian tahun 2015, saya ternyata mendapatkan panggilan di salah satu perusahaan swasta di Bojonegoro. Ya. Saya sudah punya bisnis souvenir. Terus kemudian saya ada panggilan kerja di salah satu pabrik yang kalau menurut saya ya bagus. Mungkin teman-teman tahu Gofan. Ya, salah satu ownernya saya ikut di sana. Ya, saya ikut di sana. Akhirnya gimana? Souvenir saya sudah jalan ini agar bisa bertahan, agar bisa berkembang. Akhirnya saya meminta istri saya untuk meneruskan. Ya, mungkin saya tidak memaksa. Kalau saya memaksa kerja sambil usaha, nggak akan mungkin bisnis saya sampai seperti ini. Akhirnya di tahun 2015 sampai sekitar 5 tahun sampai sekarang, dengan fokus istri saya, ya, fokus istri saya yang menjalankan, akhirnya tadi banyak yang saya dapatkan. Kayak saya bisa beli rumah sendiri, saya bisa beli tanah sendiri, bisa punya kendaraan sendiri. Nah, disitulah fokus itu sangat penting. Jadi ketika teman-teman OSIS bulan Desember ada acara, harus semuanya fokus pada satu acara itu. Jangan sampai berpikir acara yang untuk Februari, acara untuk Maret. Yang ada di depan teman-teman itu harus difokuskan dulu. Terus lanjut. Nah, ini yang sangat penting. Ketika bisnis sudah berjalan, ya, masalah demi masalah dihadapi dengan mudah, ya, kita sudah fokus. Terkadang kita jumawa, kita sombong. Wah, OSIS Manloro Bojonegoro paling apik satu ban. Terkadang ketika kita diunggul-unggulkan, ya, ketika diunggul-unggulkan, itu malah akhirnya kesombongan itu akan muncul. Jadi ketika ada OSIS yang lain ingin sharing ilmu, terkadang meremehkan itu jangan sampai terjadi. Teman-teman di sini pernah punya HP Nokia? Pernah ya? Udah lama ya? Sekarang kan ganti Samsung, Oppo, Vivo ya? Sampean tahu ya? Nokia ya? Bangkrut gara-gara dia tidak mengikuti zaman. Dia tidak mau belajar apa permintaan konsumen. Betul sekali. Ya, itu salah satu kenapa kita harus mau belajar. Nah, di sini contoh saya ya, contoh bisnis saya. Saya mulai berkembang itu sekitar tahun 2018-2019. Ya tadi dengan ikut seminar, dengan ikut pelatihan tentang souvenir, tentang mahar pernikahan. Terus kemudian saya ikut gabung di komunitas pemahar. Di situ teman-teman pada saling sharing. Ya. Akhirnya pada tahun 2019 saya masih ingat ya, di seminar itu menganjurkan untuk promosi lewat Instagram. Itu soalnya sangat cepat. Nah, saya mencoba di situ. Ternyata iya. Nah, ini paling mau belajar itu. Jadi ini teman-teman belajar itu tidak hanya dari teman-teman yang sudah senior, tapi teman-teman yang baru atau mungkin siswa-siswa baru itu juga bisa. Terus kemudian saya masih ingat teman saya di Dender, ya, itu juga baru dia souvenir pemaharan. Saya diceritai caraku ini loh mas, lewat Facebook. Ya, dari dia upload Facebook para bayar kok. Nah, saya coba dan alhamdulillah orderan mahar ya, mahar saya yang awalnya 1 bulan itu 5, sekarang bisa 50 lebih. Bisa dibayangkan satu mahar itu harganya 300.000 kali 50 berapa? Itu baru mahar. Padahal saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ya. Terus kemudian lanjut akun. Nah, ini yang paling penting. Semua mulai dari nol. Ya. Ketika saya ada masalah baru down, ya. Ketika saya merasa souvenir saya sudah banyak pembelinya, sangat senang.
upload gambar, promosi. Jadi di sini ya akan mengakibatkan usaha saya ya akan menghambat. Jadi ini kita telateni, kita tekuni. Kayak teman-teman datang di sini tuh mungkin pengen mama istirahat, pengen mama masih bisa nge-game, bisa main di rumah teman. Tapi di sini ada proses. Teman-teman menekuni OSIS, baik itu kegiatan sampai malam hari, kegiatan di luar kota, itu inputnya, hasilnya untuk teman-teman ke depan, bukan untuk sekarang, tapi teman-teman untuk ke depan. Coba ingat-ingat kata saya ya, kalau teman-teman ke depan ada masalah, insya Allah mudah dihadapi. Karena kenapa? Karena terbiasa menyelesaikan masalah di kegiatan OSIS. Ada masalah mungkin ke depan ikut Karang Taruna, masalah gampang dulu saya di OSIS bisa teman-teman terapkan. Ya. Terus yang terakhir, ya ini yang paling penting, ya, bersedekah dan pasrah kepada Allah. Itu yang paling penting. Itu ya saya terapkan sampai detik ini. Ya. Awal bulan ke Yayasan Anak Yatim, karena saya merasa sebagian rezeki kita itu ada hak orang lain. Itu paling penting. Dan sedekah itu insya Allah akan membawa berkah penghasilan kita. Terus kenapa kita harus pasrah kepada Allah? Karena ketika hasil kita tidak sesuai dengan target, kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah tidak akan sakit hati atau mungkin baper atau istilahnya selain sakit hati. Pokoknya kalau kita mengandalkan pasrahnya kepada manusia, pasrah pada ketua OSIS, ketika ketua OSIS marah pada kita akan sakit hati. Tapi kalau kita pasrahnya kepada Allah, baik hasil itu sukses atau hasil itu banyak sedikit, kita akan bersyukur. Nah, itu paling penting ya teman-teman ke depan. Mungkin itu 6 poin kenapa saya bisa sampai sekarang. Ya, sampai sekarang saya berada di posisi ini dan alhamdulillah saya belum pernah merasakan kegagalan. Mulai dari 2014 sampai 7 tahun saya belum pernah merasakan kegagalan. Bisnis saya gulung tikar belum pernah. Ya, karena saya menerapkan tadi 6 poin tadi. Ya, terus ya alhamdulillah juga ya, meskipun saya kerja di salah satu perusahaan swasta, saya juga menerapkan 6 poin tadi. Mungkin maaf ya, saya itu background saya dulu kuliah itu di Fakultas Kehutanan. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan ekspor sarang burung walet. Nggak nyambung. Nah, itu nggak nyambung ya. Tapi saya mempunyai dasar-dasar seperti teman-teman yang ada di sini. OSIS SMP, OSIS SMA, kuliah saya juga ikut BEM. Jadi ketika ada masalah di perusahaan, saya mudah mengatasi. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah 2 tahun yang lalu saya diangkat menjadi general manager di salah satu perusahaan di Dufan itu. Ya, jadi itu pengalaman dari saya. Bukannya saya sombong ya, menyombongkan hasil saya atau enggak. Tapi itu memang pengalaman dari saya murni. Saya enggak titip-titipan masuk perusahaan, tidak. Saya tidak dari usaha warisan, bukan. Tapi saya mulai dari nol. Ya, saya mulai dari nol. Mungkin itu Mas ya, dari saya mungkin ada pertanyaan. Ini juga ada voter kayaknya ada pertanyaan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena saya 2 hari sebenarnya flu. Tapi berhubung saya ditugaskan ketua panitia untuk memberikan pengalaman pada teman-teman, akhirnya saya kuat-kuatkan untuk datang ke Tuban. Dan ini mungkin saya akan bahagia ketika teman-teman ada yang bertanya. Mungkin itu. Silakan monggo, atau mungkin perwakilan salah satu atau paling tidak ketua OSIS. Saya ingin tahu ketua OSISnya bertanya. Jadi sebenarnya terima kasih. Pertanyaan untuk materi yang satu ini sangat biasa. Intinya ada 6 poin yang dapat kita terima. Yang pertama adalah berani take action. Yang kedua harus selalu optimis. Yang ketiga fokus. Keempat mau belajar. Kelima tekun. Dan yang keenam tetap harus bersedekah. Nah, ini sekarang saya berikan kesempatan yaitu 2 penanya. Nanti silakan angkat tangan, sebutkan nama
dulu 2 pertanyaan. Silakan angkat tangan. Silakan. Mengenai tentang seminar pemeriksaan. Angkat tangan langsung. Nanti kamu dapat voucher ini. Pilihannya ya Pak Mas saya Pak. Baik, itu pengalaman organisasi nggak masalah. Ya, silakan. Ya, silakan angkat tangannya dulu. Atau ketua OSIS. Nama, ketua OSIS. Ini ketua OSIS dari SMA. Nama rumahnya ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anissa Darasana dari SMA Negeri 1 Reno. Saya di Desa Pelbarangan, Jakarta. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Mas Ali. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi tantangan dan tekanan dari siswa? Misalnya, siswa menuntut untuk kegiatan di Desember harus ada kegiatan besar. Sedangkan keadaan saat ini itu pandemi yang tidak menganjurkan untuk ada kegiatan yang bersifat besar dan mengumpulkan banyak orang. Terima kasih. Gimana? Langsung saya jawab. Langsung jawab dulu ya. Nah, terima Dengar kasih. suara saya ya? Dengar. Cek. Tadi pertanyaannya secara tidak langsung, bagaimana ketika ada tekanan dari siswa-siswa baru untuk mengadakan acara yang besar. Oke. Oke ya. Tadi poin kedua tadi masalah optimis ya. Mbak siapa nanti namanya? Mbak Anissa ya. Mbak Anissa sudah terjun menjadi OSIS ya, ketua OSIS. Ketua OSIS itu utama yang punya niat menjadi OSIS adalah ketua OSIS. Kalau kepala divisi kan ditunjuk ya, setahu saya. Ya, kalau ketua OSIS itu sudah niat. Jadinya sudah niat ketika ada resiko apapun dia sudah memiliki kekuatan. Ya, jadi terus semangat Mbak Anissa ya. Nggak masalah seperti itu. Nah, saran saya sering-sering komunikasi dengan siswa. Paling tidak 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya untuk berdiskusi. Ya, untuk berdiskusi, ngajak diskusi. Jadwal minggu pertama kita diskusi dengan kelas 1. Ada masukan untuk kegiatan kita selanjutnya. Ketika kita sesuai dengan proker kita, ya ketika ada pertanyaan sesuai dengan proker kita, oh ternyata untuk proker yang selanjutnya. Tapi ketika di luar proker kita, karena kenapa OSIS SMA itu berdasarkan proker ya, bukan berdasarkan ide dadakan. Ya ada, tapi lebih ke arah proker karena teman-teman OSIS SMA itu kan di bawah naungan Bapak Ibu Guru. Ya, jadi ini sudah ditata, ini nanti keluar biaya berapa nanti sudah diatur sama Bapak Ibu Guru. Saran saya lebih sering-sering komunikasi. Jadi Mbak Anissa kalau bisa, kalau 1 bulan sekali, 2 minggu sekali sering komunikasi sama kelas 3, besok gantian lagi kelas 2 ada. Ini kita punya program baru, proker baru bulan depan. Ada masukan, acaranya seperti ini ada masukan, itu kita libatkan. Ya, dengan pelibatan itu insya Allah nanti teman-teman yang merasa dilibatkan itu ya akan ikut menyemarakkan kegiatannya Mbak Anissa seperti itu. Saran saya sering-sering komunikasi. Jadi ini Mbak Anissa atau mungkin ketua OSIS yang lain jangan hanya terpaku sama anggota OSIS saja, tapi siswa-siswa di SMA Rengel itu ya warga SMA Rengel. Jadi ini kalau bisa harus kita libatkan. Ya, kadang ya jangan mudah putus asa Mbak Anissa ya, karena banyak tidak hanya Mbak Anissa saja, terkadang ada kakak angkatan membanding-bandingkan dengan OSIS yang lama. OSIS saiki opo ora kaya biyen ya. Itu proses memang seperti itu. Jadi ini jangan langsung putus asa, tadi optimis. Kita harus optimis, kita harus yakin OSIS kita selama 1 tahun itu benar-benar bisa memberikan manfaat pada teman-teman siswa yang lain. Ya, mungkin itu dari saya. Mbak Anissa mungkin ada kurang jelas. Cukup ya, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin ada lagi. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi. Ya, kasih voucher. Mbak Anissa boleh kasih. Oh sudah Pak. Satu lagi pertanyaan karena mengingat waktunya. Silakan berdiri, nama dari sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
Kipasi kurangi. Bejar. Ya, bagaimana menyikapi jika ada kegiatan organisasi kita itu bertabrakan dengan kegiatan organisasi lain? Bagaimana cara menyikapinya? Organisasi di luar OSIS atau contohnya, misal Contoh ya, OSIS mau mengadakan kegiatan apa ya, pas meeting, terus organisasi lain itu mau mengadakan kegiatan digital. oh ya, tetap dalam satu sekolah. Oke, ada lagi? Cukup ya. Oke, langsung saya jawab ya. Tamat ketawa sih ya. Oke, lah. Aux input mode. Sebenarnya kembali sama dengan Mbak Anissa. Ya, teman-teman di sini saya menganggapnya teman-teman di sini ada generasi milenial. Maaf ya, bukannya saya membanding-bandingkan, bukan. Ya, harapan saya ya pada teman-teman penerus bangsa ini, ya, karena komunikasi itu sangat-sangat penting. Ya, contoh dengan tadi ada diklat dari apa ekstra kurikuler lain itu kan ya. Nah makanya itu perlu adanya komunikasi. Ya, Mas Arif dah, Mas Arif kan gitu. Jangan menunggu ketua apa ekstra lain komunikasi sama Mas Arif, tapi Mas Arif kalau bisa ya tadi rutin ngundang ketua ekstra atau mungkin ketua pramuka, ketua apalagi kayak remaja masjid kayak gitu, duduk bareng awal bulan lah seperti itu. Kegiatan kita satu bulan ini apa aja direng-reng. Oh ternyata saya mau ada acara seperti ini lah. Ketua OSIS inilah yang menjadi punjernya, yang menjadi istilahnya itu netral teman-teman yang lain. Wadah. Oh OSIS ada cara seperti ini, berbenturan dengan pramuka. Nah tapi kalau kita sudah komunikasi jauh-jauh hari, insya Allah tidak akan bertabrakan. Ya bisa sudah komunikasi tapi bertabrakan itu juga bisa. Ya, ketika sudah komunikasi tapi masih bertabrakan, ya. Kalau menurut saya, tapi insya Allah dengan komunikasi kayaknya tidak akan mungkin bertabrakan karena sudah mempunyai tahu jadwalnya. Ya, ketika berbenturan kayaknya kan tadi direkap ya, sudah direkap terus ada yang muncul baru. Kayaknya yang muncul baru itu mungkin teman-teman yang datang waktu rapat Mas Arif, ya, tapi dia tidak mendengarkan, itu bisa istilahnya bisa diingatkan. Dulu waktu rapat Oma ekstra apa ya, ingatkan kita sudah merumuskan 1 bulan itu kegiatannya apa. Ya, kembali lagi 2 pertanyaan ini, komunikasi ya, sering-sering komunikasi, jangan hanya ego kita, mengutamakan ego kita atau mungkin ego organisasi, waduh cah pramuka nih, aku membela cah pramuka jangan ya. Kalau bisa teman-teman OSIS di sini itu netral, merangkul ke semuanya. Mungkin seperti itu Mas Arif. Ya, cukup ya, cukup. Oke. Mungkin Mas Arif bisa dikasih voucher nih. Terima kasih karena mengingat waktunya sudah habis. Jadi untuk narasumber yang pertama dibawakan oleh Mas Ari sudah selesai. Kita akan menginjak ke pemberian tanda mata terlebih dahulu. Kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Zainal Mutakin MM untuk memberikan cindera mata kepada Mas Ali. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Zainal Mutakin MM untuk memberikan cindera mata kepada narasumber yang pertama, yaitu Mas Ahmad Nurmuddin Sarjana Hukum. Ya. Oh iya, monggo Pak, kasih dulu. Mungkin ada terakhir untuk Mas Ain. Mungkin terakhir ya, tadi kayaknya Mas banyak yang ingin bertanya. Saya sebenarnya sangat terbuka mau sharing-sharing masalah organisasi usaha. Oke, mungkin bisa disimpan kontak person saya. Kalau mau ada tanya-tanya bisa disimpan ya.
0856 55 21 12 66. Saya ulangi 0856 55 21 12 66. Kalau ingin tahu Instagram bisnis saya, namanya Souvenir Pernikahan Bojonegoro atau Bojonegoro Mahar Pernikahan. Ada dua, bisa dicek ya. Alamatnya Mulyo Aku ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita lanjut next. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatannya. Semoga teman-teman di sini sukses semuanya, bisa menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Said. Tepuk tangannya dong buat Mas Said. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Mas atau Bapak ini masih muda ya. Haji Abdul Jalal SST PAN MMCHT CPC panjang gitu. Ini adalah hubungan pengusaha muda Indonesia, owner Mentari Tran EMKL Packing, founder 360 Tour Travel, dan owner Suka Toyota Yaki. Ini bahasa Jepang. Dan yang terakhir adalah National Trainer. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Coach Abdul. Ya, nanti saya minta untuk seluruh peserta seminar pada siang hari ini silakan bertanya kepada Coach Abdul, karena kalau saya lihat ini adalah Coach ini banyak sekali pengalamannya. Jadi saya juga ingin belajar kepada Coach Abdul. Siapa tahu dengan bertemu dengan beliaunya ini nanti ada beberapa ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Dari Mas Ais sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebagai pemuda kita harus bisa menjadi wirausaha termuda kalau bisa. Saya inginkan nanti seluruh peserta yang ada di aula sini bisa menjadi pengusaha termuda di Indonesia. Tepuk tangannya dong. Yang penting ingat 6 poin tadi, harus berani, optimis, selalu belajar, tekun, dan tidak lupa selalu bersedekah. Karena apa? Karena rezeki yang kita punya 2,5 adalah rezeki dari mereka yang berkah. Oh ya, kursnya masih dalam perjalanan naik biasa. Karena kita lihat di sini apa ya, titelnya sangat panjang. Siapa yang tahu? Kalau saya bertanya SST itu apa? SST? Tidak tahu. Kalau MM? CHT, CPC. Nanti lebih jelasnya bisa tanya kepada narasumbernya sendiri, yaitu Coach Abdul. Kita masih tunggu kedatangan coachnya. Gimana? Kalau kita panggil sekali lagi untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Coach Abdul. Tepuk tangannya. Teman-teman mungkin nggak, oh di sini selamat siang Mas. Saya masih Udah ya? belum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali ya, belum pada makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau 2 kali kan belum enak ya, kalau nggak ganjil. Jadi 99 kali kalau kita salam, setelah 99 kita selesai acaranya. Jadi ada cuma salam aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin buka masker ya. Ya. Nanti kalau nggak dibuka,
kita kan isinya rencana 8 jam nih. Nanti ya. Siap 8 jam? Ya. Saya nggak siap. Ya, 8 jam. Saya nggak siap. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Amma ba'du. Terima kasih undangannya dari Ketua Yayasan, Ketua Takmir, Bapak Haji Haji Mutakin yang sudah mengundang saya untuk berbagi dengan adik-adik sekalian. Ya. Terus terima kasih juga untuk panitia kegiatan hari besar Maulid Nabi ya. Anak-anak muda yang luar biasa, diuji bolak-balik listriknya mati. Tadi Mas Ayi tadi matinya berapa kali tadi? Banyak ya? Ya 10 kali dulu dapat ya. Nanti jatah saya 20 kali lebih banyak ya. Tapi tidak mengurangi kualitas walaupun listriknya mati. Ini udara semakin hot, semakin panas, semakin warming up-nya luar biasa. Jadi inilah belajar ya. Kalau adik-adik ini dari mana aja nih ya? Dari SMK Negeri Rengel. Ini yang SMK Negeri Rengel duduknya harus di depan gitu atau gimana? Enggak ya? Duluan aja ya? Oke, terus ada dari mana aja itu? Apa? Man 2 Tuban yang dulu Man 1 Rengel ya? Oh, Man Rengel nggak ada Man 1 Rengel. Man 2 Tuban. Terus ada lagi dari mana? SMA Negeri 1, bukan SMA 2 Tuban. Belum ya? Atau nanti akan dirubah juga SMA berapa Tuban nanti. Terus ada lagi dari mana? SMA Tarbiyatul Ulum Pekuan Rengel Tuban. Mana lagi? Apa? SMK Negeri Rengel. Ini SMK Negeri Rengel ya. Terus mana lagi? Yang belum? Berarti SMK Negeri Rengel, Man 2 Tuban, SMA Tarbiyatul Ulum, SMK Negeri Rengel, terus apa lagi? SMA Negeri Rengel apa lagi? Sudah, 4 ini aja. Nggak ada yang lain lagi? Oke. Ya, kita mau ngapain di sini? Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Ayi tadi apa materinya Mas Ayi. Dia juga penasaran saya pengen duduk di belakang. Apa tadi? Yang dikasih apa? Kewirausahaan. Terus udah dapat? Belum? Ya udah dapat ilmunya belum? Alhamdulillah. Saya juga ingin dapat ilmunya dari istrinya ya. Ya, tidak usah lama-lama, kita akhiri acaranya ya. Udah siap dengerin materinya, Mang? Sudah siap? Baik. Sudah siap? Siap. Oke. Saya belum siap. Saya masih tarik nafas di sana. Deg-degan. Bentar lagi mati saya listriknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik sekalian, nungguin ya. Nungguin ya. Ya. Jadi kita akan sharing ke nanti saya pengen banyak pertanyaan, bukan banyak materi yang ingin saya kasih. Karena dengan bertanya kita akan menjadi apa? Menjadi yakin dong? Tidak tahu. Nggak yakin gitu. Siapa di antara Anda yang yakin bahwa diri Anda cowok, angkat tangan? Nggak yakin ya Mas? Oh yakin, angkat tangan aja orang cepat. Siapa di antara Anda yang yakin ada cewek, angkat tangan? Yakin ya? Ya, bukan saya angkat tangan karena saya bukan cewek. Saya hanya mengajar Anda. Oke. Karena udah ada angkat tangan, saya minta kepada untuk Anda untuk mengangkat tangannya semua. Boleh tinggi-tinggi, kita cium baunya, aroma teman-temannya, wangi-wanginya. Angkat tangan, oke? Angkat tangan, terus turunkan. Yang cepat sekarang, lebih konsentrasi lagi. Angkat tangan lagi. Maju ke depan. Nah. Angkat tangan lagi. Putar. Stop.
Putar, stop. Stop. Aduh, konsentrasinya gagal nih. Orang bilang stop kok tambah putar. Oke, angkat tangan ke atas. Putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Putar terus sampai besok. Ayo putar terus, dan pegang dagunya 1, 2, 3. Dagu. Pegang dagunya. Hei, bro, sis, mas pindah ya dagunya ya. Suruh pegang dagunya malah pegang dahi. Dagu di mana? Nah, di situ saya lihat bahwa ada tipe orang yang audiovisual, artinya adalah dengan penglihatan langsung dia akan merespon, ya. Tahu-tahu ada juga tipe orang yang kinestetik, ada tipe juga orang yang auditory. Kalau auditory, pegang dagunya, walaupun saya ngasih contoh di dahi, Anda akan tetap pegang dagu, ya. Pada saat orang tipe visual, begitu suruh pegang dagu, ada contohnya di depan pegang dahi, itu pegang dahi. Ada yang tipe kinestetik dengan sentuhan. Pegang dagunya, set. Jadi rata ternyata wajah itu dagu semua. Ini dagu semua ya. Kelihatannya. Sudah cukup terhibur. Kalau sudah cukup terhibur kita pulang. Kita di sini bersenang-senang soalnya ya. Bersenang-senang, santai. Kalau merasa kepanasan boleh buka mungkin jaketnya, kaos kakinya dibuka, ya. Boleh juga. Tenang. Jadi kita di sini apa? Bersenang-senang. Biarkan saya saja yang sedih karena sedih itu berat. Iya. Oke, kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak tahu. Kalau sudah tahu baru sayang. Belum tahu udah sayang. Ya nggak boleh. Jadi tahu dulu ya. Tak kenal maka tak tahu. Kalau udah tahu baru sayang. Makanya itu saya ingin berkenalan pada adik-adik sekalian. Saya panggil adik-adik atau mbak? Mas, tante ya. Iya, jangan-jangan ini sekolah masuk kelas 1 SMA udah punya anak ya? Enggak ya? Iya. Mas dan mbak ya. Ya, boleh mas dan mbak, boleh, yang penting jangan budi pakde gitu ya. Terlalu ya. Oke, saya ingin menguji konsentrasi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Siap konsentrasi? Jawabnya dengan cepat ya. Jawabnya harus dengan cepat. Konsentrasi itu harus jawab dengan cepat. 2 dikurangi 1? 2 dikurangi 1? 1. Ya. Kalau anak-anak ini kelas berapa sih? 10 itu kelas 1. Yang kelas 2 nggak ada? Ini kelas? Yang kelas 3? Ada juga. Yang kelas 4? MC-nya yang kelas 4 ya. Oke. 2 dikurangi 1? 1. Yang semangat. 2 dikurangi 1? 1. 2 dikurangi 1? 1. Pasangannya sendok? Sendok. Gak usah dipikir pasangannya sendok. Dipikir. Centong gambarnya. Ya, oke. Pasangannya sendok? 2 dikurangi 1? 2 dikurangi 1? Pasangannya sendok? Pasangannya ayah? Mae. Ya ibu yang enak ya. Kalau mae nggak enak ya. Pasangannya ayah apa? Ibu. Lebih cepat lagi. Saya ingin tahu konsentrasinya aja di sekalian ya. Kita kan di sini berapa? Ya. Jadi jangan tegang. Orang seminar tegang kayak mau diajak lamaran. Iya, karena tadi bisnisnya bisa lamaran. Wedding tadi kan iya. Nyambung aja. Oke. Kita ngapain di sini? Saya pengen tahu responnya. Kalau bersenang-senang saya tanya, mau apa kita di sini? Jawabnya bersenang-senang. Oke. Mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Lebih enak kan? Bersenang-senang. Mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Kita bersenang-senang di sini, enggak usah tegang. 2 dikurangi 1?
kasihan ibu kita dipasangi dengan sendok. Oke. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Pasangannya ayah. Ibu. Pasangannya sendok. Sapi minum. Susu. Ayo. Sapi minum apa? Sapi minum susu. Ini OSIS loh ini. Contoh yang nggak OSIS gimana ini? Pasangannya ibu apa? Sapi minum apa? Bukan susu lagi mas ya. Sapi minum apa? Siapa yang bilang minum susu? Ayo. Kok bisa ya? Kenapa kira-kira? Hah? Apa? Hah? Karena ya, konsentrasinya gagal. Yang minum air berarti benar, yang minum susu ya perlu. Kalau sapi minum susu, dia datang ke toko-toko dan belanja. Atau pencet-pencet Shopee, ya. Cekot tiap hari. Ada yang punya akun Shopee di sini? Semuanya suka? Punya? Suka. Punya? Alhamdulillah, suka belanja berarti ya. Oke. Aduh. Susu. Udah ingat susu terus kan? Sekarang saya minta konsentrasi lagi karena saya tidak akan mulai kalau nggak konsentrasi. Masih banyak yang salah. Konsentrasi lagi. Oke. Sekarang jawab. Ya, perintahnya adalah ada perintah. Perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Perintahnya udah jelas kan? Perintahnya udah jelas kan? Kata-kata saya. Merah, kuning, hijau. Hijau, biru, merah. Biru, merah, hijau. Hijaunya berapa? Nggak konsentrasi kan? Hijaunya berapa? Ayo. Berapa? Oh 3. Kasih di sana juga. Nggak konsentrasi juga. Hijaunya berapa? Merahnya tadi berapa? Hijau, kuning, biru. Biru, kuning, merah. Hijau, merah, kuning. Yang sambil tutup mata. Ini kuningnya berapa? Kuningnya berapa? Perintahnya kan mengikuti. Kuningnya berapa? Merahnya? Bener apa sah? Hijau, kuning, biru. Biru, kuning, merah. Merahnya berapa? Kurang konsentrasi. Hijau, kuning, hitam. Hijau, kuning, hitam. Hijau, kuning, hitam. Hitam berapa? Kuning berapa? Biru berapa? Merah berapa? Hitam berapa? Kuning berapa? Merah berapa? Nah, ini baru konsentrasi. Bagi yang konsentrasi paham. Oh gitu. Terus yang nggak konsentrasi, maksudnya apa? Masih paham nggak kira-kira? Udah paham. Pura-pura paham atau benar-benar paham? Ya, perintahnya kan sudah jelas. Perintahnya apa? Ikuti kata-kata siapa? Siapa yang suruh hitung? Jawab dulu tadi. Nah, Mas yang tadi kan pertama salah kan? Terus akhirnya kok sadar kenapa? Ada mujizat. Dapat hidayah ya. Hidayah dan sekelilingnya. Ya, udah paham sekarang ya? Paham ya? Perintahnya udah jelas, mengikuti kata-kata saya, tidak disuruh mengikuti. Kadang-kadang kita salah dalam menerima informasi. Makanya perintahnya harus jelas. Siap menerima materi? Siap? Oke, kalau siap kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Set up your mean and feel. Oh, boleh. Hah?
Oh, kira-kira. Kalau bahasa buronnya apa ini? Apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Kalau orang teori gimana nih artinya? Set up your mind. Hah? Min boleh tergantung dialek kita yang penting paham artinya. Apa? Hah? Aturlah pikiran dan perasaan. Oh, pikiran dan rasa. Rasamu kenapa? Atur ulang ya? Iya. Emang ada yang salah atau suruh atur? Set up your mind and feel. Feel itu rasa. Jadi mindset, pikiran ya. Selama ini kira-kira pikiran Anda ini udah bener apa salah? Loh, ya saya nggak tahu. Merasa benar apa salah? Merasa benar. Hanya kita lihat apakah mindset kita ini udah benar apa salah. Lagi kesuksesan seseorang itu berawal dari apa? Pikiran. Kalau nggak mikir berarti nggak hidup. Bahkan jenengan kalau tidur masih mikir kan ya? Saya ambil gambarnya siapa ini? Bukan Bung Hadi ya? Bung? Siapa yang tahu ini? Jangan tidak tahu nih. Bung? Beliau dari mana? Ya. Saya ngambil gambar ini karena kebetulan pas November, 10 November itu kan memperingati hari alam. Dan saya pas ngambil gambar. Jadi kalau pas aja ngambil gambar. Kenapa gambar ini ya? Karena pas aja. Gak gambarnya jenengan semua. Ya pas aja, jangan ditanya kenapa. Ya pas aja pengen ngambil gambar ini. Oke. Ya. Tadi kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Ini bapak saya. Ini bapak saya. Saya jadi lembaga Merapi Indonesia Coaching. Jadi coach itu adalah apa? Coach itu apa? Hah? Pelatih. Saya pelatih sepak bola. Enggak. Saya pelatih. Jadi pelatih segala pelatih. Melatih apapun saya bisa. Maksudnya apa ini? Latih apa gitu? Jadi pelatih dalam membangun human development apa itu? Membangun manusia. Jadi pelatih. Jadi kalau coach itu ada sertifikasinya dari ya, internasional. Ya, dan ini tetangga saya. Tetangga saya. Enggak ada saya. Ini saya ngambil tetangga saya, udah main laptop terus saya tulis Coach Jihadul Development Business and Performance Skill. Jadi saya ini membantu membangun bisnis sama performance skill itu apa? Kemampuan kalian dalam apa? Apapun. Kalau development bisnis, kalau performance skill bisa berbicara, kalian apa? Tausiah mungkin, atau kalian apa lagi? Apapun kalian skill dalam kehidupan apa skillnya? Ya. Apa? Nah, kan. Gak usah diajarin udah pinter. Ya. Oke, ini tetangga saya, tak perlu ditanya siapa. Terus ya. Nah, oke. Nah, ini adik tetanggamu juga. Nah, ini biar kenalan dulu. Saya akan perkenalankan panjenengan. Ya. Oke. Saya ini kelahiran Tuban. Ya, sama-sama panjenengan semua ini Tuban ini kelahirannya? Iya. Atau mungkin ada yang jauh Tuban semua ya? Tuban semua. Saya lahir di Tuban, terus saat ini saya domisili di kota Surabaya. Nah, ini karena agak jauh.
ini baru saya. Saya agak mirip soal kalau ini, yang tadi agak mirip. Ya. Ini karena kayak di player kalau yang ini. Ya. Oke. Saya mau perkenalan apa ya? Oke. Jadi bisnis owner. Jadi apa? Bisnis owner itu adalah bisnis yang saat ini dijalani. Saya menjalani bisnis owner CV tampan cantik mulia. Sudah tampan cantik mulia. Itu bisnis di bidang klinik kecantikan dan skincare. Sekarang kan ada yang pakai skincare? Hah? Pakai bedak Viva? Ada yang pakai skincare di sini? Ya. Ya. Jadi kalau masih muda bagus kalau udah pakai skincare. Skincare itu apa? Aduh apa? Pelindung muka. Pakai topeng. Ya skincare itu untuk perawat wajah, melindungi karena nanti adik-adik, mbak-mbak, mas-mas ini nanti makin lama kan wajahnya nanti akan keriput. Nah, agar tidak cepat keriput atau kena panas, sinar matahari, pakai skincare. Itu untuk melindungi. Terus ada juga di klinik kecantikan itu di Sidoarjo. owner.mpwtours.co.id. Jadi saya punya usaha tour and travel. Kalau anak-anak sekarang belum jalan-jalan tour ya, belum ya? Belum. Sudah pernah jalan-jalan sejak sekolah SMA ini atau SMK itu? Belum. Hah? Kena? Besok. Karena generasi COVID-19 ini kan nggak bisa jalan-jalan ya? Apa? Bisa ya? Dekat-dekat sini ya? Tetap bisa jalan-jalan agak jauh maksudnya. Generasi COVID-19 ini tahu lulus ya? Iya. Nggak ada ujian, nggak ada apa-apa, tahu lulus. Nah ini generasi sekarang ini harus banyak belajar. Karena ini luar biasa, karena panitia dari hari besar Maulid Nabi ini yang diselenggarakan oleh yayasan apa? At-Taqwa ya. Remaja Masjid. Panitianya ini luar biasa karena mengadakan seminar nasional, walaupun audiennya cuma kawasan. Kenapa kok dikatakan seminar nasional? Pertanyaan nggak sih itu? Jawabannya apa kira-kira? Terus apa lagi? Mencakup? Masih? Karena saya orang nasional. Iya. Kenapa Pak dikatakan seminar nasional? Kenapa kira-kira tuh Pak? Karena materinya dari ini aja saya juga di sini dari nasional prize. Oke. Ya, mungkin karena itu alasannya karena di kecamatan tapi menghadirkan skala pembicara nasional, mungkin seperti itu. Mungkin, saya juga nggak tahu jawabannya. Ada yang tahu kan panitianya ya? Apa? Masih 19. Dibaca aku tadi ya. Mau menjelaskan bingung ya. Jadi kenapa disebut nasional seminar? Karena dianggap materi dari nasional. Nah, selanjutnya saya akan kenalkan bahwa saya memiliki usaha tour and travel. Usaha tour and travel saya ini saya mulai dari kuliah semester 2. Jadi kalau
adik-adik ini kelas berapa? Sekarang kelas 1, ada yang kelas 2 ya? Atau kelas 11, 10 sama 11 ya? Ada yang kelas 13 juga ya? 12 ya paling banyak ya? Atau kelas 3 ya? Saya agak rancu karena di masa saya itu adalah menggunakan kelas 1, 2, 3 kan? Sekarang kelas 10, 11 ya. Jadi kalau usia lulus itu nanti kira-kira usia berapa? 8? 18, 19 ya. Pasnya berapa? Oke, paling mudah katakan 18 lah. 18 berarti kalau kuliah semester 1 berarti usia tetap 18 atau ya? 19. Berarti kalau semester 2 berarti 19 ya, 19 sekian. Berarti saya usia 19 tahun sudah punya usaha. Namanya tour and travel waktu kuliah. Nah, pertanyaan saya adalah jenengan sekarang usia 16, 17, ada yang 18, 15, 17, 16, yang paling senior, saya nggak bilang paling tua, saya paling senior. 7. Saya masih ada di luar dari senior lagi. 17, 18 nggak ada? ada. Siapa? Nggak ada yang ngaku ya? 18. Oke. Ya. Lebih senior lagi ada 18. Padahal saya itu usia saya itu 17. Aux input mode. Nah, 18 berarti 1 tahun lagi mestinya jenengan harus punya usaha. Kira-kira gimana? Nah, saya usia 19 tahun sudah punya usaha. Usaha saya adalah tour and travel. Jadi saya dulu kuliahnya di Universitas Brawijaya. Nah, jenengan lulus sekolahnya mau kemana? Hah? Lulus sekolah mau kemana? Kuliah? Kerja? Hah? Kuliah atau kerja apa lagi? Atau Nikah muda. ada yang nikah muda? Oke, ada lagi yang apa? Traveling, kerjanya? Kerja nggak? Manajer, Pak. Pertanyaan saya adalah, sudahkah punya tujuan setelah lulus sekolah? Ya. Apa? Belum, ada yang belum. Tujuan, kita nanti nggak bisa masuk materi aja. Tujuan setelah lulus sekolah. Tulisan saya terbaca? Ya, lumayan tulisan saya ya. Jelek maksudnya. Tujuan setelah lulus sekolah apa? Tadi apa? Kuliah, university, terus ada yang kerja terus. Hah? Pengabdian sama orang tua. Hah? Pengabdian apa? Jadi apa itu? Angkatan. Apa itu berarti? AKABRI ya? ABRI ya? ABRI ya, pertama jadi ABRI mungkin nggak masuk, jadi polisi nggak masuk, mungkin jadi apa? Satpam. Yang penting punya seragam. Kan satpam sekarang jangan diremehkan, satpam sekarang seragamnya udah sama-sama kayak polisi. Nah, persis lah. 11-12. Jadi sekarang kalau jadinya lewat itu polisi atau satpam ya. Ya kan sudah pada deg-degannya. Soalnya saya begitu. ABRI, nah apalagi? Yang mama jadi apa? Youtuber, oke, bagus. Apalagi? Hah? Apalagi? Apa? Berbakti, oke. Orang tua, harus gak sakit kerja, gak popo. Ini jangan-jangan gak berbakti, beban orang tua. Apalagi? Wirausaha, sudah punya skill. Hah? Hah? Merintis, gagal tak?
Apalagi? Hah? Instagram, ya masuk TikTok atau segala macam. Nggak ada kalau perubahan? Hah? Apalagi? Ya jadi apa nepek? Ya, cita-cita kan nggak apa-apa. Nah, berarti kalau yang universitas ini masih panjang. Pertanyaan saya adalah universitas itu nanti mau kuliah di mana? Unesa. Kalau nggak masuk Unesa? Unesi. Unesa, nggak masuk Unesa, Nero. Nggak masuk Nero? Sunan Bonang. Iya, artis ada. Apa? Mahat Ali di ini apa sekarang ya? Bener ya? Di Fatah ya? Apa? Oh cabang? Oh, memang sendiri. Oke, Universitas Mahat Ali. Apa lagi? Iya, apa lagi? GM. Oke. Ukido. UI Universitas Islam. APRI, oke, tadi udah saya bahas sampai ke Satpam ya udah. Satpam nggak masuk, apalagi? Bangsat. Bangsat, ya betul. Nanti kalau nggak masuk Satpam, paling nggak punya seragam. Limas, ada seragamnya juga. Kalau nggak masuk semuanya sampai Bangsat itu karnaval lah. Ya. Nggak nyambung ya, itu karnaval aja mas. Masih udah pakai seragam. Malu loh bos. Tapi nggak punya cita-cita ya. YouTuber, siapa yang tadi mau jadi YouTuber? Ini cuma lempar. Ini cuma lempar kata atau beneran? Hah? Siapa? Yang mau jadi? Siapa yang jadi itu? Rio, YouTuber Rio sih. Siapa yang tadi bilang YouTuber? Siapa yang mau YouTuber? Mbaknya. Udah bikin channelnya YouTube. Oke. Kapan mau bikin channelnya? Hah? Kenapa? Instagram? Subscribe. Oke. Nanti kalau mbaknya udah bikin apa? Udah bikin YouTube, WA saya. Unsubscribe. Langsung aja add di Instagram saya @abdul. Sama-sama unlike. Ya. Nanti saya langsung subscribe ya. Nah, ini OTW ya. Hari ini nggak ada channelnya, saya nggak bohong. Harus eksekusi ya, ini ya. Sore atau malam langsung DM saya di @abdul Instagram, langsung saya subscribe YouTube-nya. Nanti juga subscribe YouTube saya. Jadi kita subscribe. Ini belum masuk materi loh kita. Gak apa-apa ya, yang penting sharing ya. Si Abdul terus YouTuber oke. Saya itu alhamdulillah selain menjadi dosen juga ini, saya YouTuber ini. Dan alhamdulillah saya YouTuber yang gagal. Ya, pertanyaannya adalah berapa subscribe-nya? Subscribe saya baru sekitar 2000 sekian. Viewer saya berapa? Viewer saya paling banyak 178.000 dalam waktu seminggu. Serius? Dalam waktu seminggu. Jadi ya, karena saya menjual diri wajah saya aja. Tapi saya nggak lanjutkan menjadi YouTuber. Padahal itu potensi banget, sangat potensi. Kenapa saya berhenti dari YouTuber? Hah? Enggak. Jadi kenapa saya berhenti dari YouTuber? Karena saya fokus pada tesis saya. Tesis tahu teman-teman? Mengambil S2 untuk lulus syaratnya harus buat tesis, bukan punya tesis. Kalau punya pinjam teman saya. Nah, tesis itu apa? Tesis itu seperti skripsi. Ya, kalau sekolah SMA tugas akhir sekolah ya. Nah, itu namanya kalau S1 namanya skripsi, kalau 2 tesis. Ya. Jadi saya berhenti jadi YouTuber, belum saya mulai lagi. Terus tadi apa lagi nih? Aku sampai gak terus membaca tugas lain.
Selebgram, oke, sama. Mungkin selebgram bisa melalui Instagram, TikTok, iya. Yang paling viral kan TikTok. Suka lihat TikTok apa Instagram? TikTok. Iya. Lebih suka mana? TikTok sama Instagram? TikTok ya. Coba siapa yang di antara sini lihat TikTok hampir setiap hari ya kan? TikTok setiap hari. TikTok. Yang lihat Instagram setiap hari. Yang lihat wajahnya setiap hari. Jangan-jangan nggak lihat. Oke, berarti TikTok sama Instagram sama-sama banyak. Yes. Ada yang nggak lihat semuanya? Maunya di pondok, bisa lihat? Ya, ada ya? Ada ya? Coba tetap bisa lihat, kesempatan lihat bisa ya? Ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat saya di Instagram. Aktivitas saya banyak di situ di Instagram. Jadi kalau kita mau ngepoin orang, tahu aktivitas seseorang, kita tahunya dari mana? Instagram. Iya. Kalau dulu pengen tahu seseorang, ngirim surat kelamaan ya. Dulu belum dibaca, udah melumur, udah gak kelihatan. Apalagi bisa seperti saya nih, saya aja gak bisa baca sendiri. Oke. Artinya teman-teman udah punya cita-cita ya? Kenapa saya bilang tanya cita-cita? Karena berpikir Anda hari ini, cara berpikir Anda hari ini, cita-cita Anda hari ini itu itu akan membentuk diri Anda di masa yang akan datang. Kalau Anda tidak punya cita-cita hari ini, 10 tahun lagi Anda tidak akan pernah jadi apa-apa karena nggak punya cita-cita. Nah, pertanyaannya adalah tulis semuanya. Cita-cita saya. Oke, cita-cita saya. Tulis cita-citanya. Nah, bingung kan? Cita-citaku apa ya? Bingung. Ya, cita-citanya apa? Ayo. Tulis cita-citanya orang kaya, surga, masuk surga. Ya. Cita-citanya siapa masuk surga? Kapan? Kapan? Ayo kita doakan. Nah, udah ya, cita-citanya udah ya. Masih bingung kan? Ayo, cepat. Cita-citanya apa? Ayo. Bikin cita-cita aja belum bener, apalagi mau tak kasih materi udah nyambung nih. Cita-citanya dulu. Ya. Cita-cita, bingung kan? Ayo, silakan cita-citanya. Satu aja cita-citanya yang di. Ayo, cita-citanya apa? Ayo. Sudah cita-cita udah ditulis? Dan sudah dan belum. Tulis, kalau yang nggak punya tulisan di handphone aja nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Nah, tulis cita-cita Anda apa? Udah ya? Setelah tulis cita-cita Anda, tulis pada cita-cita dan pada hari ini. Hari ini apa? Hari ini apa? Hari apa? Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021. Di mana nih sekarang? Di Bron, di aula apa ini? Nah itu tulis sekalian, di aula apa itu tulis? RA Albiru. RA Albiru. Bron, Rengal, Tuban. Ya. Terus lagi, saya akan mewujudkan cita-cita saya. Silakan kasih waktu sendiri, mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tulis sendiri. Katanya mau masuk surga, mau kapan? Kita doakan sekarang. Tulis. Kenapa saya suruh menulis? Nah ini penting banget. Ini ngomong saya ingat. Ketika saya akan mewujudkan cita-cita saya, itu silakan
Anda tulis sendiri untuk 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Tulis. Yang realistis ya. Saya pengen jadi artis. Oke, mau kapan jadi artis? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Hah?